terkenal loh Mas, ini tuh terkenal. Terus pokoknya terkenal dari sampai di Jakarta kemana-mana itu pengasapan Semarang yang paling bagus sampai masuk di majalah gitu, internasional. Ini kan turun temurun dari nenek turun ke ibu terus turun ke aku. Aku kalau dulu di rumah disuruh gantiin aku nangis Mas. Nangisnya kena ini asap. Makanya kita kalau mau ke sekolah kalau nggak dikasih bantuin dulu nanti baru dikasih 25 perak. Kalau nggak bantuin ya nggak dikasih uang saku. Sekarang aja yang dikasih 5.000 boro-boro pada mau. Cemberut iya. Itu yang dari tetangga sebelah Tanah Mas itu protes suruh digusur. Tapi nggak bisa digusur karena sini sudah kayak apa? Punya STNK apa, punya BPKB apa-apa itu. Di sini ibu-ibu tangguh-tangguh kok Mas. Yang ngangkati besi semua ini. Setiap hari ngangkati besi dong. Umur 45 udah tua Mas. Anakku waktu itu masih kecil kok Mas. Sekarang udah punya cucu aku. Makanya udah lama. Disuruh orang tua, pengennya sih enggak mau. Tapi di rumah kan kadang suruh gantiin gitu. Aku kalau dulu di rumah disuruh gantiin aku nangis Mas. Nangisnya kena ini asap. Tapi sekarang karena tuntutan ya Mas, tuntutan keluarga cari uang buat bayar sekolah, sanggup anak sekolah. Itu jadi ya mau nggak mau harus kerja. Tapi alhamdulillah Ibu ya enggak batuk. Kalau memang pilek kan memang wajar Mas batuk pilek. Tapi seminggu udah sembuh alhamdulillah aja. Sudah mandiri kalau kampung sini sudah mandiri dari kecil. Oh ya mau nggak mau ya itu kan dulu kan susah toh Mas, nasi bungkus aja 25 perak. Makanya kita kalau mau ke sekolah kalau nggak dikasih bantuin dulu nanti baru dikasih 25 perak. Kalau nggak bantuin ya nggak dikasih uang saku. Kalau orang dulu sama sekarang kan beda Mas. Kalau orang dulu dikasih uang 25 udah senangnya minta ampun. Udah dapat nasi sebungkus sama kerupuk. Sekarang aja yang dikasih 5.000 boro-boro pada mau. Cemberut iya. Waktu dulunya di kampung rumah setiap rumah itu bakar sendiri Mas. Tapi waktu dulu kan waktu tahun 88 modelnya rumah kan nggak kayak gini. Dulunya tuh jarang-jarang gitu. Sekarang udah penuh rumah Mas. Karena sering asapnya mengganggu sana, mengganggu kampung. Terus nanti takutnya kan anak-anaknya bisa terkena ini asap, dipindahin di sini semua. Di sini dulu hutan Mas, nggak gini, enggak. Ini hutan. Itu yang dari tetangga sebelah Tanah Mas itu protes suruh digusur. Tapi enggak bisa digusur karena sini sudah kayak apa punya STNK apa punya BPKB apa itu apa ibarat rumah apa Mas. Nah itu jadi enggak bisa dibongkar. Solusinya nih disuruh buat cerobong. Dulu nggak ada cerobong Mas. Sekarang waktu sudah diprotes-protes, nah sekarang cerobong. Makanya kalau pembuangannya kan lebih ke atas, nggak kemana-mana. Libur itu baru-baru ini loh Mas, kalau dulu nggak ada libur. Karena daripada nanti jemurannya itu bau, minta yang samping itu kampung samping, Mbok ya libur sehari aja 1 minggu, akhirnya kasih hari Minggu. Kan cucian biar nggak bau ikan, kan damai Mas. Terkenal loh Mas, ini tuh terkenal. Terus pokoknya terkenal dari sampai di Jakarta kemana-mana itu pengasapan Semarang yang paling bagus
Ada di pesawat. Apanya? Ada yang ngomong, soalnya yang baca di pesawat itu orangnya ngomong sendiri, belikan di sini. Ya intinya pokoknya pembakaran di sini bagus sampai masuk di majalah gitu, internasional. Kita pakainya tempurung. Dulu pernah dikasih pengarahan sama apa itu batu bara ya, hasilnya nggak bagus. Ikannya nggak bisa ada minyaknya, jadinya kering tapi nggak bisa bertahan lama. Ini seperti ini Mas. Nah ini bagus, ini segar. Kalau seperti ini, nggak kempling. Ini kan minyak. Waktu dulu koperasi mengajukan apa ya dari Kementerian Perikanan. Kan dulu mau membuang asapnya supaya nggak kemana-mana. Tapi setelah dicoba 3 hari ternyata ikannya bagusan ini enakan yang pakai tempurung kelapa. Ada minyaknya, rasanya masih manis dan tidak kering. Proses mentah sampai mateng 15 menit Mas, dibolak-balik. Ini prosesnya kalau ikannya itu ada 3 jenis Mas, biasanya tongkol, manyung, sama ikan lumadang. Tapi karena ini yang 2 jenis nggak ada, jadi kita manyung. Hari ini manyung. Ini kan turun-temurun, dari nenek turun ke ibu, terus turun ke aku. Kalau saya itu terus terang ya, ini kan generasi ini, saya itu kelahiran 75, 74. Kita kalau dihitung omsetnya itu dikalikan aja Mas. Kalau untuk seharinya itu kita paling sedikit kan 7 kintal. Kalau harganya 17.000 dikalikan itu. 17.000 per kilonya dikalikan 7 kintal. Itu untuk masa penjualan kotor itu toh Mas. Kalau bersihnya ya paling ya kita bersihnya yang penting bisa cukup lah buat biaya anak-anak itu. Kan ya kita mensyukuri aja itu sudah cukup lebih lah ibaratnya kalau udah punya usaha gini lah. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Itu nanti mulai pagi sampai jam 7 malam. Kalau yang 60 itu yang tadi yang ngasih lidi-lidi di depan itu. Terus kalau yang 70 itu ini seperti ini pengasapan. Tapi kalau pulangnya lebih agak larut nanti kita kasih bonus, ibaratnya itu tanda lelah Mas gitu. Kalau yang ngasih lidi itu kan pulangnya paling lama itu jam 5 sore. Itu paling lama. Kalau ini kan harus selesai. Selesainya maghrib ya maghrib pulang, selesainya habis maghrib ya habis maghrib pulang. Kalau orang sini Mas dibilangnya susah itu sudah terbiasa. Kayaknya yang belum pernah kaya. Kalau susahnya sering. Kalau nggak menikmati ya kita mungkin nggak bisa bertahan toh Mas. Kita kan harus suka. Kita kalau pekerjaan kalau dipaksa kan nggak enak Mas. Kalau kita sudah suka kerjanya jadinya ringan. Berat apapun kalau kita udah suka pekerjaan jadi ringan. Ya kita supaya dibimbing lebih maju aja Mas. Gitu aja kita mintanya gitu. Kalau ada pembimbingan ya kita ikut supaya kita dapat memajukan usaha kita. Pengen ada itu gak sih Bu harapan bisa nge-ekspor gitu? Sebenarnya pengen ya Mas, tapi kok belum pernah ada.